Empra kalau Kang Haru, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, terus Kang Pipin, Paguyuban Sadaya, Mang Dimas Ketua Kompepar, Disbudpar, Bu Titin kasih. Bangsa ini memiliki undang-undang yang dianggap baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perdanya ada, undang-undangnya ada. Dan kita selalu yang namanya sosialisasi perda pasti ngomong gitu. Iya, iya. Padahal saya kira ini juga menarik gitu, sosialisasi perda melalui lagu. Dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk lagu. Ya. Apakah yang telah dilakukan Kang Haru dalam mengawal perda ini selama Kang Haru menjabat itu mungkin? Kita sementara dituntut dalam perda untuk meningkatkan kualitas seni dan kesejahteraan para pelaku seni, sementara misalkan tadi program di Disbudpar hanya mengerucut ke pementasan. Apakah ini akan jadi solusi? Tadi saya apresiasi ya, Dinas Pariwisata sudah banyak menyelenggarakan event. Gitu. Tapi saya punten belum puas, Bu. Saya ingin lebih lagi, yaitu tadi masuk ke ranah pembinaan. Betul. Kendalanya seperti apa gitu? Sehingga Disbudpar tidak berani membuat program fasilitasi bantuan sarana gitu. Seniman mah lamun hoyong sejahtera tos gambil, payung hukumna di tingkat pusat tos aya nomor 5 2017, perda na tos aya. Janten lamun 5 tahun ke depan seniman Cibiru atau seniman Kota Bandung nasibna masih pada sama, tinggal bertanya kita kemana gitu. Bagaimana kawasan wisata Manglayang ini yang memang dari 2010 menjadi pusat perhatian masyarakat, tapi kondisi keadaan pasarnya ini untuk akses jalan pun ini sulit. Intinya masalah perda, masalah program, kemudian tadi Disbudpar, kemudian harapan-harapan dari Kompepar, mudah-mudahan hari ini kita ketemu mendapatkan solusi dan tugas masing-masing. Apalagi anggota dewan nih, harapan setiap program-program Disbudpar yang berpihak terhadap kemajuan para seniman, Pak Dewan harapan langkung didorong. Dapur seni jeung budaya, budaya urang sadaya. Dapsen budapsen sentra budaya nu nyata. Daripada perda ini terbit yang hari ini, betul itu dirasakan karena di sini posisinya Abdi adalah pangjajab pointernya moderator yang disikapi. Pertama gini, setelah adanya perda, fokus pemerintah Kota Bandung itu dipandang oleh masyarakat seni hanya satu fokus saja, Pak Dewan. Gini, jadi cara jawaban perda ini ada, muncullah program pembinaan dan lain-lain. Tapi yang belum terserap oleh para pelaku seni itu sendiri adalah pembinaan dalam bentuk lain, yaitu sarana atau fasilitas pendukung yang memang sampai hari ini mereka banyak aspirasi terhadap organisasi-organisasi mereka. Bagaimana tadi kan muncul Bukasi sendiri, muncul kita sementara dituntut dalam perda untuk meningkatkan kualitas seni dan kesejahteraan para pelaku seni, sementara misalkan tadi program di Disbudpar hanya mengerucut ke pementasan. Apakah ini akan jadi solusi? Yang dipandang oleh Disbudpar, kendalanya seperti apa gitu, sehingga Disbudpar tidak berani membuat program fasilitasi bantuan sarana gitu. Itu saja mungkin mewakili di masyarakat. Oh ya tadi Pak Haru ya, ada juga usulan-usulan dari masyarakat karena mereka lingkung seni tidak punya alat-alat kesenian. Memang di musrenbang juga selama saya keliling ikut musrenbang, mereka kebanyakannya mengajukan permohonan alat kesenian. Nah, kami karena mungkin tidak ada payung hukum untuk memberikan bantuan berupa alat kesenian, karena itu mungkin masuk belanja modal. Jadi memang suka kami arahkan ke Sabilulungan melalui hibah. Nah, kami juga mengharapkan agar dana PIPPK yang ada di kecamatan kelurahan bisa mengakomodir kebutuhan para seniman seniwati untuk terutama di dalam pengadaan alat-alat kesenian. Jangan hanya PIPPK itu jangan hanya infrastruktur saja. Memang masyarakat mengajukannya hanya infrastruktur karena mungkin langsung dirasakan dampaknya gitu ya. Tetapi juga harus seimbang dengan seni budaya juga gitu. Mungkin nanti dari Dewan mungkin bisa diarahkan atau ini. Iya. Terima kasih Bu Kasih gambarannya. Sekarang ke anggota Dewan. Nah, yang tahu dapurnya pemerintah Kota Bandung kan, walaupun tadi sekarang kepemimpinannya Mang Odet gitu ya.
karena sempat baru sama seperti Pak Lurah, wali kota Bandung juga ini dianggap wali kota baru gitu ya. Dengan kondisi antara eksekutif dengan legislatif tentunya ini kalau dipandang belum kelihatan kekuatannya belum bisa imbang gitu. Apakah yang telah dilakukan Kang Haru dalam mengawal Perda ini selama Kang Haru menjabat itu mungkin? Iya, terima kasih Kang Wawan. Pertama saya apresiasi tadi ya penampilan anak-anak tadi dengan lagu yang digubah Kang Cus ya. Seumur-umur saya baru dengar lagu Perda gitu. Iya, maksudnya si Perda dibuat lagu gitu. Padahal Perda itu banyak di Kota Bandung tuh ya. Berarti bisa banyak bikin lagu lah kesimpulan gitu ya. Dan setiap tahun itu kan ada ya mungkin ada 10 mah gitu ya. Dan kita selalu yang namanya sosialisasi Perda teh pasti ngomong gitu. Iya. Padahal saya kira ini juga menarik gitu, sosialisasi Perda melalui lagu. Dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk lagu. Iya. Jadi saya kira ini bisa dilanjutkan ke depan Kang gitu ya. Jadi pertama terima kasih. Yang kedua kaitan dengan tadi ya sarana prasarana. Saya kira ya saya juga kaget tadi ngobrol sama Kang Pipin ternyata belum ini gitu ya. Belum dibeli oleh pemerintah kota. Saya kira kita teruskan saja perjuangan ini karena dulu sudah kita coba perjuangkan, cuma mungkin karena masalah prioritas ya anggaran akhirnya belum berhasil. Sekarang kita lanjutkan saja. Mohon bantuan Bapak Lurah dan Bu Pipin ya nanti ya kita sama-sama perjuangkan supaya pertama menambah aset itu kan bukan kerugian untuk pemerintah kota. Jadi mau kemana-mana barangnya ayah gitu. Jadi saya kira ini perlu kita perjuangkan. Karena dari dulu selalu orang Cibiru teh gitu lah cenah pilih kasih cenah. Ai ujung berung mah cenah mane araya suur cenah gitu kan. Ai Cibiru mah gitu nya bade ieu ge hiji hese. Tentang ini saya kira gitu akan terus perjuangkan. Kalau diperjuangkan sudah Kang Wawan, hanya mungkin tadi kalah dengan prioritas untuk anggaran yang lain. Makanya terus kita perjuangkan, namanya juga perjuangan ya, kayak pundung keras kita usulkan. Yang penting tadi secara formal, legal formal memenuhi begitu ya. Ketika anggarannya ada juga saya kira nggak ada masalah kita usulkan kembali. Terus yang kedua kaitan dengan usulan penyediaan alat-alat kesenian. Mungkin nanti kita bisa carikan. Pertama tadi hibah saya kira memungkinkan itu satu. Yang kedua juga bisa jadi itu punya Disbudpar, tapi dipinjamkan. Inventaris. Ya. Kita pernah melakukan itu untuk motor Triseda itu. Itu bisa. Itu kan bukan punya RW. Itu punya pemerintah. Tapi silahkan digunakan oleh RW gitu. Mudah-mudahan dijaga. Nah, yang kurang itu adalah nanti kalau ada anggaran untuk aset berupa modal alat kesenian itu harus juga ada anggaran pendampingnya, yaitu untuk perbaikan supaya mubah gitu ya. Kan tentu saja kalau udah dipakai mah panginten aya nu potong teh, aya nu coplok teh kan gitu ya. Ya ini saya kira harus didampingi. Nah yang Triseda ini kan nggak ada biaya perawatan, nggak ada BBM kan gitu ya. Nah jangan sampai yang terjadi hal yang sama dalam nanti penganggaran untuk alat-alat kesenian saya kira. Jadi yang penting mungkin nggak bisa sekaligus 1 tahun anggaran semua dapat, mungkin nggak mungkin. Dulu saya ingat waktu zaman P2KB ya dulu ya P2KB. Nah P2KB jojol aya organ asli ya mah gitu, aya pokja nya tiba-tiba aya organ. Terus kita saha cara ngusulkeun duka, anu bade ngomong saha duka, cenah kan gitu. Iya. Nah ini saya kira yang harus diperbaiki. Nah, jadi saya kira tidak ada masalah nanti kita kombinasi, ada yang melalui PIPPK usul ibu tadi bisa saja. Yang kedua melalui hibah tadi bisa, yang ketiga melalui inventaris tadi ya, pinjaman kepada pelaku. Terus yang ketiga, tadi saya apresiasi ya Dinas Pariwisata sudah banyak menyediakan event. Ya, tapi saya punten belum puas Bu, saya ingin lebih lagi, yaitu tadi masuk ke ranah pembinaan. Betul. Jadi bukan hanya perlombaannya, tapi pembinaannya, fasilitasi kepada para seniman, kemudian anggarannya untuk pembinaan, dan yang lebih penting adalah bagaimana supaya teman-teman seniman ini nyambung dengan dunia usaha. Betul. Ya, jadi antara pemerintah, kemudian sektor wisata usaha, wira swasta gitu,
dengan katakanlah para seniman ini di sektor ketiga, community gitu, ini bisa ada kaitan, bahkan mengait juga dengan universitas, mengait juga dengan media, sehingga dengan pentahelix ini yang suka disebut dengan pentahelix ini, ya antara pemerintah, sektor privat, kemudian sektor ketiga atau komunitas, media dan juga universitas dalam konteks untuk membuat inovasi-inovasi ke depan. Iya, iya. Jadi kalau para seniman ini sudah nyambung sama universitas kan enak nanti. Iya, nyambung. Akan ada selalu inovasi-inovasi baru ya yang berdasarkan kajian ilmiah gitu kan, selain yang bersifat praktis gitu kan. Kemudian untuk penghidupan mereka ya nyambung nanti dengan wirausaha di sektor pariwisata, dengan hotel mungkin ya, nanti dengan event. Kan kita kalau membayangkan Singapura, ada apa di Singapura? Betul. So, dibandingkan dengan Jawa Barat, Singapura nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi kok bisa gitu ya, penduduknya 4 juta, turisnya 10 juta. Ya kan, ini kan Ya, aneh gitu betul. kan. Kenapa? Karena dia berhasil menciptakan event. Dan itu berasal dari sebuah proses pembinaan. Memiliki branding ya. Jadi saya kira saya sangat mengapresiasi dan saya juga mengusulkan ke depan. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama kawal. Dan kalau periode depan saya mungkin tugas WDW gitu, saya akan jalan abdi tugas ke provinsi gitu ya. Siap. Kayak orang toya Pak Gubernur gitu ya. Nyun kan emprak. Insya Allah, dan Pak Wali ngadukung, Pak Gubernur nage ngadukung gitu nya. Kumargi dapil abdi mah kota Bandung sang kota Cimahi nya anggar we saya kira orang Cibiru lah Nah, gitu nya. Panginten gitu. Kang. Kalau rasan sapa warga kita live streaming kebetulan di YouTube. Jadi kita bukan hanya menyapa warga sekitar, kita nasional bahkan dunia ya dipantau obrolan seniman sareng dudungan ya, sareng para pemimpin apa intinya. Nah, implementasi perda, tapi tapi terawas si palurahna enggak, tapi nak kudu tanggung jawab. Kang Haru sebagai anggota dewan betul secara rutin, inten mendorong kegiatan-kegiatan kita. Sering hadir, tapi yang jadi masalah selalu mentok di depan Pak Lurah. Masalah ini mau tidak mau kalau pusat kota punya Car Free Day Dago, kenapa Cibiru tidak bangga setiap minggu ribuan masyarakat datang ke sini? Kalau wisata diciptakan dengan basis masyarakatnya yang belum ada itu susah, seperti agrowisata. Kenapa di Cibiru ini sudah jadi pusat kunjungan, tapi tadi kami dari para seniman, sebetulnya ini bukan ranah kami, ranahnya adalah ranahnya mungkin Pak Lurah. Nah, bagaimana kawasan wisata Manglayang ini yang memang dari 2010 menjadi pusat perhatian masyarakat, tapi kondisi keadaan pasarnya ini untuk akses jalan pun ini sulit. Mungkin ada gambaran saja sebagai Pak Lurah baru, sebagai pejabat di wilayah Cipadung, karena mau tidak mau itu masuk di wilayahnya Pak Lurah. Mungkin ada gambaran Pak Lurah. Terima kasih. Terkait dengan implementasi di masyarakat yang saya pantau, selama ini memang potensi seni di kita itu sangat luar biasa, kaya sekali, dan itu harus terus digali karena tidak sedikit dari potensi yang ada bisa membangkitkan prestasi-prestasi tidak hanya di lokal Cibiru tapi juga di pentas internasional gitu. Memang kendala masalah sarana prasarana. Tadi mohon maaf sebelum ke sana berkaitan dengan sarana prasarana yang ada betul menjadi kendala kaitan dengan program PIPPK, bahwa memang ada kendala di permasalahan kode rekening kegiatan ya. Karena kita itu pada saat musren semua RW itu kan menginput Pak, ada beberapa keterbatasan dalam aplikasi sistemnya itu membatasi 4 kegiatan untuk yang diusulkan atau yang diusul ke dinas teknis terkait. Nah, selebihnya itu adalah program inovasi pemberdayaan. Sekarang kalau dulu PPPK, sekarang namanya program pemberdayaan kewilayahan. Nah, itu. Nah, kesulitan yang kami hadapi di PPPK itu adalah memang kalau yang diusulkan masyarakat kita sangat tahu kebutuhan-kebutuhan mereka seperti panggung gitu ya, kemudian alat-alat kesenian dan yang lainnya. Tetapi permasalahannya itu terbentuk di kode rekening kegiatan karena masuk kategori belanja modal. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu ya, tidak diperbolehkan untuk kode rekening itu. Nah, selanjutnya mungkin ke depan Pak, ya akses jalan ya.
betul, saya juga sebagai warga Cibiru ya intinya merasa prihatin sih sebetulnya ketika melihat akses terutama hari Minggu untuk datang ke sini sangat terhambat gitu ya, sangat terhambat. Ya mungkin ke depan kita akan coba melakukan beberapa pendekatan termasuk berkoordinasi dengan Pak Camat bagaimana menata para pedagang ini ke depan supaya bisa lebih tertib. Karena kita juga tahu ini potensi ekonomi juga Pak, yang untuk aset Cibiru juga gitu. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan kita akan saling berkoordinasi dengan berbagai unsur elemen. Memang ini kelihatannya tidak mudah gitu ya. Betul. Tidak mudah untuk menata bagaimana para pedagang ini bisa tertib di lapangan. Betul. Itu saja mungkin. Betul. Sementara itu saja. Yang jelas gini, Pak Lurah, kita dari masyarakat seni terkadang gini. Di saat ada ranahnya pemerintah kewilayahan, tentunya kami mengharapkan upaya apa yang telah dilakukan. Minimal sebagai masyarakat ada gambaran target apa. Karena kegiatan kita di sini ini mulai 2010 dan sekarang sudah 2019, berarti sekitar berapa tahun. Sementara untuk akses tamu saja gitu ya, minimal satu kendaraan saja bisa masuk, akses motor, dan itu bisa menjadi solusi. Yang kenyataan sampai hari ini dulu solusinya kita bikin kegiatan di sini, Pak Dewan. Ini kegiatan yang paling jauh dari pasar. Kenapa kegiatan ini disebut di tempat asem? Ini lokasi paling jauh dengan pasar. Kenapa kegiatan di sini dilakukan? Supaya pasarnya bisa ke atas. Di sana nggak macet. Yang pada kenyataan pada hari ini bukan malah mereka dari atas bisa ke atas, dari bawah ke atas, tapi pedagangnya yang nambah sampai 620. Ini tentunya bukan dianggap hal yang sepele, Pak Lurah. Ini akan berdampak. Ini saja yang di masyarakat. Kalau hari Minggu di sana ada fasilitas umum pemakaman. Kalau hari Minggu ada warga yang meninggal, ini jadi kendala. Nanti nunggu beres. Nah ini sudah harus menjadi satu fokus perhatian pemerintah wilayah, saya rasa. Yang mungkin nanti didorong ada kompepar. Nah pemakaman diundur kumargia ya pasar. Ini lucu di Cibiru ada budaya baru. Kompepar, insya Allah ya kompepar. Pak Intan Numawi jargon kompepar. Saya seni budaya alam ekonomi. Karena dengan potensi 3 pilar ini Cibiru bisa mendongkrak pariwisata yang ada di wilayah Kota Bandung. Jadi Cibiru teh gaduh saya seni budaya alam ekonomi. Gede Bage gaduh Blekok. Mereka punya Blekok saja. Ribuan berkunjung ke sana, Blekok di sawah bangga. Kampung Blekok. Ini kampung saya seni budaya alam ekonomi. Seni budayanya jelas potensi Cibiru adalah potensi terbesar. Jumbru dengan kita secara data 80 grup kita punya. 23 jenis kesenian. Kemudian alam, disadari atau tidak orang Cibiru mah orang gunung, Pak Dewan. Gitu, aya dina muncangan manglayang. Ekonomi ini keberadaan pasar. Jadi insya Allah bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi para seniman biasa berdampak. Harapan semua kegiatan yang diselenggarakan di pasar wisata ini bukan hanya didorong dari APBD, upami pasar natos lancar, kita lepas APBD, kita swadaya. Itu yang harapan. Jadi seniman di Cibiru mah tos terperyogi APBD, margi ku pasar ge kaberdayakeun. Cuma belum berimbang perjuangan kami. Jadi abdi ngantos pisan kiprahna Pak Lurah panginten di dia Pak Inten. Mudah-mudahan saja Pak, ini memang pekerjaan yang sangat berat sih sebetulnya. Betul. Berbagai elemen harus duduk bersatu, termasuk mungkin Pak Camat dan Kasih. Betul. Kompepar, ya. Dan semuanya gitu. Betul. Karena ini sudah berjalan sangat lama sekali. Sangat lama dari 2001 nih Pak. Bahkan sebetulnya fasilitas pasarnya sudah ada. Gitu. Ya, sebetulnya. Sudah ada itu. Nah ini mungkin PR yang sangat berat sih. Mudah-mudahan kita mulai dengan pendataan para PKL Pak. Betul. Pendataan kemudian berkoordinasi dengan semua elemen, dengan Satgasus termasuk mungkin Satpol PP ke depan gitu. Ada tanggapan dari Pak Dewan mengenai pasar? Ya sebetulnya PKL mah saya menangani PKL dari 2009 ini sudah 10 tahun. Jadi saya dulu dengan teman-teman menginisiasi ada perda penataan dan pembinaan PKL. Karena sebelumnya kan perda kita represif sih, perda K3. Nah, alhamdulillah ada Satgasus. Karena dari awal kita sudah paham bahwa PKL itu nggak bisa ditangani oleh satu OPD gitu. Sama Satpol PP aja nggak bisa. Kita jadi ucing-ucingan, ucing sumput gitu ya. Nah makanya kita tidak pendekatannya itu. Jadi saya kira nanti Pak Lurah koordinasi aja dengan Pak Camat.
nanti minta bantuan ke Satgasus, nanti diturunkan tim, nanti dikaji gitu ya, ini tuh bagaimana baiknya ya. Nanti intinya kan lokasi ya, di mana tempatnya. Kalau misalnya pun tetap di situ atuh sabelah gitu nya, entong kiri kanan satu jalur misalnya, intinya makan penataan pembinaan gitu kan. Apalagi kalau nanti ini bisa dibeli gitu ya, mungkin bisa diarahkan, ditata PKLT di mana tempatnya kan gitu ya. Jadi PKL di seluruh dunia juga ada. Bedanya di Bandung tidak teratur gitu, semrawut. Nah, semrawut mah masalah kapasitas pengelolaan. Nah, jadi saya kira nanti mungkin dengan Pak Camat juga saya titip salam juga, tolong disampaikan ini ada PR Timang Wawan gitu. Nah, tapi sudah lama itu PRT-nya. Demikian juga dengan Bu Kadis, nanti nitip salam Bu Titin ke Bu Kadis. Ya saya kira ini aspirasi dari masyarakat, memang bukan resesnya, tapi yang kita perjuangkan. Jadi saya kira sudah ada Kang timnya mah di Satgasus ya untuk masalah PKL, dan ini bukan mengedepankan represi, bukan. Jadi kita dialog, kita dalami masalahnya apa, sing bisa nggak. Jangan sampai kejadian ini kayak di Arca Manik, di perluasan itu penuh oleh PKL sampai suatu saat ada warga sakit nggak bisa keluar. Akhirnya ngaluarkeun bedog. Diteruskeun dia, ayo atuh cenah. Pan jenenge dari ieu. Akhirnya bergeserlah teman-teman PKL itu. Jadi saya kira ya kita nggak usah nunggu sampai ada yang begitulah. Saya kira ini makanya mudah-mudahan nanti dari kelurahan, kecamatan dengan Satgasus, karena ketua Satgasus bukan orang sembarangan ya, Pak Wakil Wali Kota. Jadi saya kira sangat cukup yang diharapkan oleh Pak Lurah tadi, lintas lembaga itu sudah memungkinkan. Dinas Pasar masuk, Distaru masuk, semua masuk, termasuk Satpol PP juga masuk, sehingga nanti mudah-mudahan walaupun kan itu tidak tiap hari ya, hanya setiap minggu kan, tapi kalau tidak di manage ya saya kira jadi persoalan. Saya kira begitu dari Kang Wan saya. Ya, kegiatan masyarakat ini harus betul menjadi fokus perhatian semua pihak. Karena tadi sebelum berdampak tadi kayak di Arca Manik, sebetulnya di wilayah banyak terjadi. Cuma Cibiru mah budayana kiat Kang Dewan. Jantan lebih mengutamakan kepada hade omong goreng ku omong. Jantan sanajan anjeunna ngantunkeun dinten bingon, kewe ngantosan pasar. Jantan balalakeun sigana orang Cibiru mah bade kumaha ge. Nah, sebelum tadi ada yang terjadi, kenapa Pak Lurah? Emang seperti itu kejadian. Nah, jadi intinya ini menjadi satu PR bersama. Kenapa PR ini diungkapkan kembali? Supaya kita lebih fokus target kita seperti apa ke depan. Karena mau tidak mau Cibiru sudah memiliki kampung wisata Teras Sunda, dan ini merupakan titik sebagai pusat pembinaannya. Nanti di sini dibina, dipentaskan di sana. Nah, jadi kalau ada wisatawan itu nanti dari teras itu ada objek wisata datang ke sini. Yang memang setiap minggu ini ada. Misalkan ada turis yang meninggal otek, yang meninggal bandrek, manglanya. Jadi akan menjadi titik selanjutnya setelah Teras Sunda sebetulnya. Nah, ini menjadi satu benang merah juga. Kalau Pak Lurahnya nggak ada agenda, masalah ini kawasan wisata Manglayang selama ngejabat nggak ada target. Tapi kalau diberdayakan semua berdampak. Jadi sahur bahasa seniman Cibiru mah, di saat kebudayaan diledakkan, maka hasilnya akan berdampak terhadap seluruh bidang, ekonominya, semua gitu ya, sosialnya. Karena kebudayaannya diledakkan. Contoh Bali saja, mereka fokus ngurus agama, kemudian budaya, tanpa memproklamirkan diri sebagai daerah wisata. Karena dua pilar ini menjadi fokus perhatian, maka Bali dasar dengan pariwisatanya, bahkan menjadi andalan PAD-nya. Nah, kenapa Bandung tadi brandingnya sudah ada, tapi tadi senimannya saja misalkan hanya ada program pementasan. Nah, ini menjadi PR dan tugas bersama. Ada Kang Dimas yang belum disapa ini. Beliau Ketua Komunitas Cibiru, mungkin ada harapan. Ayah Pak Dewan, ayah Disbudbar, ayah Pak Lurah. Mangga Kang Dimas. Turun Kang Wawan, Pak Dewan, Bupati, Pak Lurah, Pipin. Terkait masalah tentang Kompepan, ya tadi yang harus dicariwaskan bahwa kita mengusung 3 aset yang ada di kewilayahan: seni, alam, ekonomi. Numawi masalah akses, tadi pisan pagi, abdi sareng Bukasi meureun langsung ka jantenan.
eze cenah itu pada kampung layang teh cenah daya akses cenah ku abdi tungtungna diajak kulilingan cari jalan sanes akses anu terdekat justru langkung aja mohon ka luhur gitu. Nah PR abdi meureun ieu mah abdi menggagas kompepar bade merevitalisasi meureun pasar anu tadi berarti ke arah penataan mohon anu mawi sanes pangwawan unggul anu curhat meureun teh dieu mah ngawakilan seniman meureun. Nah adapun meureun tina pedagangna janten anu tos kacatet mah palurah di kecamatan itu sekitar 600-an pedagang di kita tuh 600-an pedagang pami kena meureun janten kekuatan kemandirian Kompepar mah raras pisan Mang Wawan ta anu mawi abdi teh meureun kirang uninga pami di tata kelola pasarna ieu kumaha gitu harapan abdi tiasa kerjasama sareng palurah sareng kecamatan meureun di aya Pak Wakil meureun kena meureun aya dinas pasarnya Pak aya dinas pasar dengan harapan pasar ieu engkena janten pusat wisata janten wisata oke meureun kena pan ieu mah wisata belanja mingguan aya bandrek sebagai daya tarik meureun kena mah aya branding janten sacan Kamang Layang meureun teh dia pusat senina nu tadi teh mah cek Mang Wawan pengembanganna ngalangkungan akses pasar teh pasar mingguan Mang Layang gitu. Nah sementara percaya gitu perkawis pasar mah nah pakinten gitu Pak Lurah Bu Kadis yang mewakili Pak anggota Dewan intinya masyarakat menunggu kiprah kita termasuk abdi seling berhadapan dengan para seniman abdi mah urusin pakinten kapayun deui kan saha ente pakintennya. Nah intinya ini curhatan Dimas ge Ayuswa masahana pun ai jabatan mah urus kudu ngurus abdi da Kompepar. Nah lumawi pakinten eta ti Kang Pipin endingna harapan GBK ya tos genep tahun. Bahkan GBK ini sejarah Mang Odet dan Pak Wali Kota Ridwan Kamil dilantik 1 minggu setelah dilantik GBK ini terlahir. Tugasnya untuk meramaikan kawasan lapang legit lain aja teras. Tiba-tiba 2 tahun enak jadi ka dieu. Ai terasnya diculkeun. Aya lalakon naon pakinten ye. Mang Pipin mah enggak? Nah diusir, nah kumaha gitu dah. Mumpung aya Padewan ya. Alhamdulillah. Nuhun kapuh da presiden. Sasanos memang tadi aya sababaraha oge atas diobrolkeun. Begitu dongkap Ibu di Kadis langsung abdi ngamanfaatkeun aya sababaraha gitu. Begitu aya Palurah jebet ke Palurah. Jadi saga aya hal permasalahan anu unut-unut selama ieu abdi terus menyampaikan. Nah, begitu dongkap deui Bapak nembe ke calik coba gitu. Aya salah Pak, 20 poin nanti maju. Iya. Itu tadi saya sampaikan. Oke, aya tadi Dimas tentang permasalahan Kompepar. Kan dieu Dimas. Rancangan permasalahan wisata tentang pedagang-pedagang hayu urang beunah. Jadi kapungkur tahun 2013 panginten gerakan sadaya itu terus berkiprah tentang pembenahan pasar. Waktu itu kerjasama sareng Satpol PP di kepolisian. Namun waktu itu sadaya dia jantan korban Pak Lurah. Intina anu ti pemerintahan di arah raya. Akhirnya sadaya tidak ramai sareng ieu. Nah, kamari pembentukan kangge pengelolaan pasar oke ku abdi dibubarkeun. Karena punten anu dibentuk kamari kupat camat itu tidak efektif, tidak mewakili semua, makanya gua abdi bubar ieu moal biasa disingsieunan. Nah abdi mengajak ka Kompepar oge kumaha cara istilahna sangkan tiasa terrealisasi oge pasar tiasa pedagang-pedagang mengikuti karena aturan urang silaturahmi urang canakan gegedung-gegedung permasalahan tina pasar urang silaturahmi intina sanes bade dibubarkeun tapi diperdayakeun minimal diperdayakeun urang hanya mengelola penguatan permasalahan ieu abdi tos sababaraha kali kamari ngeluh ka Pak Mantri tentang permasalahan ieu Pak Lurah janten teu aya kegiatanna Pak Mantri itu hanya moto dugi ka abdi kesel Pak Mantri upami kieu mah mal jelas sagabdi teh
Entah setong motoan diusir Abdi, terus ke Pak Menteri itu. Galak pemimpin. Jadi kesel gitu, dipotoan lah. Aduh Kang can ada ieu teh lebar, ini mau lebar. Aset ieu sanes dibubarkeun, tapi dipola, dimanage, didenahi. Dugi kan ke sareng abdi sareng Kang Wawan bade ngayakeun merdayakeun oge ojek tadi, ojek wisata. Di teras, hoyong ka dieu, hoyong ka domba, hoyong ka pencaksilat, janten ieu mutar. Sidik segala rupi tadi cita-cita Kompe Parsai itu akan terwujud. Maka tadi atas disampaikan oke keluhan permasalahan seniman tadi ku ke pupuh dapur seni oke tersediakan deui tentang abdi pangajak padewan ka seniman aduh Kang Pin abdi sanes teu hoyong ngiring naon kenangna butut betah abdi terus sampaikan tadi ka ibu terus oke tetiasa hadir teh karena istilahna aya permasalahan anggean berarti ieu PR kangnya diri abdi ti gebiar budaya kreatif anu diekeun ku sadaya di dieu ngawal anu cinta kepada seniman bentengna gitu. Jadi setiap seniman aya di mana wae sadaya aya ngebentengan Pak gitu. Nah, mudah-mudahan oge kapayuna ku politikna oge emut gitu. Janten aya pepatah sok sanaos urang istilah ngatankeun seni tapi ulah bau tapi iya Mang Pipin cluenya di saat kita diserang seniman memiliki sikap dan lain-lain bahwa seniman itu harus terbebas politik kadang emang ya teme politik itu sebetulnya penting karena dalam kehidupan ini kita sudah berpolitik. Bapak seniman cerdas gitu nyarios itu. Nah, selain seniman punya jargon pemersatu bangsa, jangan sepotong, sambungkan selanjutnya. Ngabangun bangsa dulu lebih penting. Ngabangun bangsa teh carana nangtukeun pamimpin oge eta teh ngabangun bangsa. Eta kan politik mah kayak Kang Haru bahaya ya Panwas. Urang mah disorot. Nya dua poe aing teh meuli riweuh jeung Panwas nya. Duh, pada ieu mah. Kang Haru mah wakil ketua dewan. Lain politik sah-sah saja. Sok wae pilih aya. Nah, jadi intinya masalah perda, masalah program, kemudian tadi disebut kemudian harapan-harapan dari Kompepan, mudah-mudahan hari ini kita ketemu mendapatkan solusi dan tugas masing-masing. Apalagi anggota dewan nih, harapan setiap program-program Disputpar yang berpihak terhadap kemajuan para seniman, Pak Dewan harapan langkung didorong. Mung tadi teh pembinaannya seperti apa? Kalau betul-betul real untuk masyarakat tolong dibantu. Kalau memang tadi ada hal yang kurang, kita lebih baik duduk manis. Itu saja. Kemudian selain perda, bangsa ini memiliki undang-undang yang dianggap baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perdanya ada, undang-undangnya ada. Aduh, seniman mah lamun hoyong sejahtera teh tos gampil, payung hukumna di tingkat pusat tos aya. Nomor 5 2017, perda na tos aya. Janten lamun 5 tahun ke depan seniman Cibiru atau seniman Kota Bandung nasibna masih pada sama, tinggal bertanya kita kemana, gitu saja. Hatur nuhun Kang Haru, mudah-mudahan nyunkeun emprak kalau Kang Haru wakil ketua DPRD Kota Bandung. Terus Kang Pipin, Pak Guyuban sadaya, Mang Dimas ketua Komepar, Disputpar, Bu Titin kasih, Bang Rojong janten kadis, itu pamang janten camat, tapi mah masyarakat. Ya sing janten ketua dewan di provinsi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional kita live di streaming YouTube Dapsen Bud. Turun. Dapsen Bud, dapur seni